Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Hari ini kita sedang menyelenggarakan lokakarya toleransi. Selama kegiatan tentu saja ada banyak kesan-kesan menarik, semangat-semangat luar biasa dari Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan. Harapan ke depan melalui lokakarya toleransi ini, Bapak Ibu kepala sekolah, komite pembelajaran, sekolah penggerak nanti mampu mengimplementasikan di sekolah masing-masing, bisa melalui gelar karya, bisa melalui kampanye toleransi, atau bahkan wisata kuliner yang berbeda-beda, ragam budaya yang ada di Indonesia. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh sekolah penggerak, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan kami sebagai Kepala Sekolah SDN Asinan 1 Lego tentang kegiatan lokakarya, menurut kami sangat bagus sekali kegiatan ini untuk menambah wawasan kita, menambah pengalaman kita, menambah ilmu kita, sehingga kedepannya tetap diteruskan demi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di program sekolah penggerak. Atas terlaksananya lokakarya yang dilaksanakan oleh program sekolah penggerak, dan terima kasih karena program ini sudah menambah kita ilmu untuk kita amalkan, kita terapkan di lembaga masing-masing. Kami pribadi selaku dari SDN Lumbang, tepatnya SDN Karangasem 2, mengucapkan banyak terima kasih. Ketemu kelasnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan. Kalau biasanya Pak Joko itu kita coba, mudah-mudahan tidak. Artinya hari ini dengan kondisi apapun sekolah kita, yang pasti kita patut mensyukuri bahwa hari ini Laut, udara. Darat, laut, udara. darat, laut, udara, darat. Udara, hewan, labet. Warna kulitnya, bahasanya, Wajahnya. ya, adat istiadatnya, budayanya, semuanya sama. Mungkin angkat tangan atau Kurang menyenangkan, Pak. Tidak ada pembeda. tidak ada beda. Saya pernah dulu berangan-angan begini ketika ngaji nih. Katanya turunan Arab itu langsung masuk surga kan gitu, jadi kepinginnya dilahirkan sebagai orang Arab yang nanti di akhirat bisa masuk surga. Itu yang keinginan saya. Tapi sekarang rasanya kok enak jadi diri sendiri saja gitu. Surganya di dunia ini. Iya. Termasuk di samping itu kan, apakah benar-benar karena faktor suku? Sepertinya itu menyangkut ambisi soal ekonomi. Faktor kepentingan berarti ini. Faktor ya unsai pun kan, intinya itu kan masalah uang di situ kan. Intinya masalah perebutan. Karena orang Madura yang pendatang di sana yang sukses merasa terjajah. Akhirnya isu suku itu dimunculkan untuk menggusur orang. Akan padat penduduknya di suatu tempat saja, Pak. Yang padat itu orangnya produktif. Betul. Atau yang tinggal hanya penduduk asli, mungkin tidak bisa berkembang. Hanya kemudian hanya
penduduk asli katakan ya. Nah sekarang kalau kembali ke Arab sana, apakah dia penduduk pribumi? Bukan. Kalau orang Arabnya ini ke Sudah balik ke migrasi. Arab. Sudah migrasi. Posisinya di mana? Kasihan dia. Di mana-mana enggak? Enak asli gini. Penduduk asli yang penduduk yang dilahirkan di situ, entah itu keturunannya dari siapapun dan berdomisili di situ sampai detik ini. Nah itu Dan berdomisili. mungkin mengerti adat istiadat yang ada di daerah itu, Pak. Ya pasti ngerti. Iya, juga. Asus Cina. Cina, Pak. Semua bayi Cina ya. Dalamnya itu Cina. Kemudian Samsung itu dari Korea. Tapi saya Yang punya lisensinya. Samsung Korea. Toshiba mungkin Jepang. Minumnya vegan. Minum ya. Baju ya. Jadi kadang-kala celana kita juga ada yang produk. Ada juga yang dalam baju kita baju batik, kopiah kita. Ya. Jadi ini menunjukkan dalam diri kita itu kita sudah bisa belajar tentang keragaman. Bagaimana kita bisa menggaungkan kebinekaan ini, keragaman ini dalam diri kita sehingga kita ini menjadi percaya diri, menjadi cantik yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, kemudian diakui secara konstitusi oleh negara tersebut, maka dia ya penduduk asli. Walaupun dari keturunan Iya. Karena konstitusi kita itu kan mengakui berbagai ras, suku. Ya. Di KTP kita itu tidak mencantumkan suku dan ras. Kalaupun mencantumkan itu kan juga bukan berarti yang paling Jawaban disuruh memilih, misalkan yang didahulukan itu yang didahulukan ya memang semua kebudayaannya, apalagi sukunya suku Islam juga di sana nih. Itu penasaran saya di situ. Kenapa sebutan Serabi Mekah disempatkan di wilayah Aceh? Gitu. Padahal kan Indonesia mayoritas Islam. Kenapa di sana? Itu yang ingin rasa penasaran saya. Kelompok ini. Kok bagian gambar? atau papan satu. Kemudian tak kasih uang 3 juta. Nah, ini modelnya suku Musi. Bisa bicara bahasa apapun. Bahasa Inggris boleh, bahasa daerah boleh. Super. Karena profesinya bisnismen. Pedagang, ekspor impor, jadi ahli bahasa semua. Jadi dia profesinya pedagang. Ya. Kalau ini kan orang kaya ini ya, orang kaya ini bisnismen, begitu pedagang. Ya, Tapi suku ini tidak bisa masuk ke wilayah suku Bubu. Maka dia tidak bisa menjualkan tanahnya. Bisa itu tergantung pada Hanya bisa 4 karung beras. 4 kayu ya. Sama Uang 1 juta. uang 1 juta. Ini kayak itu duit belas. Dan uang 1 juta. Papan 1 juta. Waduh, tak bisa beras ya. Makan. Gaji kayu angel ini. Mana nih? Baik, cara bermainnya begini Bapak Ibu. Sekarang semuanya sudah. Nanti misinya adalah bagaimana bisa memenuhi 3. Jadi punya beras saja, bisa makan saja, nggak punya uang itu juga pusing kan? Jadi intinya bagaimana 3 model ini bisa merata di antara suku-suku yang ada. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, kalau sudah bisa dipahami,
Sekarang saya berikan waktu untuk transaksi. Siapa dari jubirnya boleh? Silakan rundingan dulu tiap kelompoknya. Aku udah belajar bisu ini, Pak. Rundingan dulu di kelompoknya. Kemudian silakan. Pakai bahasa Jawa aja. Kita kan nggak bisa bahasa daerah. Amat di sini. Mana ya? One rice. 1 masing-masing gitu. Uangnya sisa 1, Pak. 1 juta. 1 juta. Awalnya 3 juta. 1 papan. 1 papan dan 3 juta. Iya. Ini semua. Dapat Nggak dapat papan. Kalau Emang uangnya beli. soalnya Terus tidurnya di mana Bu kalau nggak punya rumah? papan kan di rumah. di hotel. Musuh saya coba. Musuhnya Bobo. Sudah terus dia. Oh ya tunggu Bayar patung nang kono. Orang kono sing kono mrene. kan sudah dihapus. Di 4 Ya kalau kan cuma 1 juta tadi mau beli Buat beli beras apa? papan minta 1 juta, kita nggak punya uang lagi. Kesini. Kita 1 juta. Wah, itu kos-kosan. salah kos-kosan aku. Tidak, Pak, dihapus, Bu. Sudah dihapus. Transaksi kedua itu aturannya sudah saya hilang. Bebas. Tapi kalau nggak punya rumah ya. Yang terpenting tujuannya terpenting. Kita uang, Pak. Iya. Terlalu nggak ada Pak, bahasa. gini, Pak. Jadi ini nggak punya rumah ini. Nggak punya rumah, jadi gelandang. Di hotel. Aku Pak masih di hotel. Gelandang. Kembali Kan bisnis Pak, kalau kan harus pindah-pindah. Oh, iya. Apartemen. Nomaden. Baik, yang Senugapi punya apa saja, Pak? Ya, alhamdulillah punya 2 beras, 1 papan dan uang. Punya rumah, Pak ya? Dan Untuk umum makan kan. sama cukup. Tapi masih kaya ini Pak papannya 2. Oh, Mewah. Oke, untuk yang terakhir. Kita cukup 1, tapi punya 2 uang, 2 juta. Juga punya 2 papan. 2 rumah, Pak. 2 rumah. Bisa jalan. Ya, kalau makan kita nggak butuh karena puasa. Baik, berikan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaan. Nah, ini Tapi terlalu sedikit. Bebas siapa yang memberikan
menyampaikan komentar boleh, tidak harus dari suku-suku juga boleh ya. Karena mas apa? Banyak uang. Bukan banyak uang, pembisnis. Akhirnya kan dia mungkin memegang apa? Lebih mengutamakan modal untuk berbisnis, sehingga untuk hal yang lain mungkin di nomor 2 kan. Boleh saling hubungan. Pembatasan Interaksi. komunikasi atau anggapan jelek mungkin ya. Anggapan yang kurang baik kepada suku yang lain. Mungkin di situ. Jadi kayak apa namanya? Dia harus, dan dia bisa mempermainkan harga. Kira-kira kelompok mana yang mempermainkan harga? Yang suku mana? Ini Pak, yang petani. Bisa. oleh. Bukan. Kita mau pulaan beras itu mahal. Dimahalkan. Baik, Pak. Kita bisa membaca situasi dengan adanya perintah dengan jenengan suruh bebas, hanya kita mengatur siasat bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Loh, jadi kayak pemodal. Bagi modal pada Sultan lah, sultan. Jadi suku sini raja berarti. sultan. Kalau yang suku ini bisnismen gitu ya. Kalau yang ini kan Petani. apa? Petani, Pak. Petani. Oke. Petani tulen. Iki terdiskriminasi. Yang ini yang berkebutuhan khusus ini. Pusing. Saling menghormati, saling menerima dan saling menghargai dengan keragaman budaya, ya. Kebebasan berekspresi dan karakter manusia, itu saling itu toleransi ya. Kemudian intoleransi sebaliknya, jadi tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras dan atau antar golongan, merupakan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada salah yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. Jadi itu intoleransi. Jadi kalau kita itu mengurangi hak seseorang, itu juga intoleransi. Nah, itu mengurangi hak orang itu juga termasuk intoleransi. Lah, kalau sudah intoleran biasanya mengarah pada radikalis. Ya, penduduknya muslim semua. Setelah itu ada kepala sekolah baru beragama Nasrani. Beliau di situ, masyarakat mengatakan gini, loh kok si ono wong koyo ngene gitu, Pak. Awalnya. Maksudnya ya untuk Iya, masyarakat itu menganggap seperti itu kepala sekolahnya. Kok si ono ya wong koyo ngene? Maksudnya kok masih ada orang Kristen gitu. Menganggap seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu dan beliau bisa menunjukkan, bisa mendekat ke masyarakat, sekarang ya bisa berjalan. Jadi cuma awalnya tuh, setelah itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Untuk kegiatan seperti itu kayaknya sulit sekali terlaksana. Kita saja walaupun satu agama nih, Muslim semuanya, tetapi berbeda kelompok. Misalnya NU kepala sekolahnya Muhammadiyah, nggak tahu karena tutup anu nih, tutup kelompoknya, golongannya gitu. Padahal sesama Muslim, apalagi kalau non Muslim kemungkinan sulit untuk dilaksanakan kalau di wilayah kami. Masih sulit dengan peradaban yang seperti itu. sulit itu bukan berarti tidak bisa. Iya, masih sulit. Kalau nanti suatu saat bisa kita wallahualam. Karena sini Bu, jadi peran kita sebagai KS, sebagai guru, menurut saya ini punya kontribusi yang luar biasa untuk membangun peradaban, membangun mindset yang konstruktif, seperti yang barusan contoh praktek baik gitu. Jadi peran kita ini penting dan sangat dibutuhkan, dan dimulainya ya dari mana lagi kalau tidak dari lembaga pendidikan. Tapi
pertanyaan pemantik, pernahkah Bapak Ibu merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri kita, sehingga kita merasa malu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah. Saya yakin Bapak Ibu Semua pernah. Juga termasuk saya. Cuman mau mengungkap ini juga malu. Karena ini masalah privasi. Malu, aku malu. Jadi intinya pernah ya Bapak Ibu ya. Pernah. Intinya pernah. Tidak harus diungkapkan ya. Intinya pernah. Ada satu identitas yang sifatnya private, yang kemudian kita ketika kita ungkapkan itu kita itu tidak pede. Sekarang pembagiannya berdasarkan tinggi badan. Ya. Jadi silakan yang merasa badannya tinggi, nanti di sebelah sini, yang merasa pendek di sebelah sini. Di sini yang merasa pendek di sini. Aku maling suwe malian yo. Ketok lahir sudah rolas iki. Akhirnya digeser anak dulu ke atas awak. Aku tak merasa pendek wes. Sedang saja. Ini berdasarkan perasaan Pak nggih. Saya merasa tinggi berarti. Pindah. Jangan merasa tinggi Tinggi ya, tinggi ya. Kalau saya ngukur satu-satu nggak selesai. Perasaan kawan nggih. Wah, Belain Aku aku tinggi. Masih aku ini masih ya. sudah? Yang kedua. Sekali. Nah, ini agak sensitif tapi nggak apa-apa. Yang merasa gelap. Yang merasa terang dia ini. Apa itu ya weh gelap? Gelap tak enggak ya? Yang merasa gelap. Kan bisa melihat orang lain. Oke. Sudah Bu? Sudah. Oke. Baik, sekarang adalah pertanyaan saya. Apakah Bapak Ibu selama ini merasa malu dengan beberapa identitas yang saya sebutkan tadi? Tidak. Oke, mungkin salah satu perwakilan bisa yang paling cukup. Waduh, merasa kegelapan itu. Orang ini juga katanya ngomong piye. Kenapa? Apakah merasa malu Bu Tias? Tidak, Pak. Bangga. Adalah diri saya sendiri. Kira-kira ada pesan-pesan yang diberikan kepada yang muda? Saya tetap semangat Pak ya. Oke. Sekarang saya tanya yang paling muda. Siapa yang bercoba Bu? Iya, tetap semangat. Ini Pak yang paling muda. Ini Pak paling muda. Pak Ahmad tadi sih. Pak Ahmad sama Bu Mila. Dua-duanya. Sampai kalian tak piro? 86 Sampai sama. piro? 86 Pak. Bulan? Bulan 7. Bulan Juli. Bulan Juli. Tanggal piro? Tanggal piro? Tanggalnya? Tanggal 5 Pak. Tanggal 9. Tapi yang paling muda begini Pak. Oke. Bisa berarti kan Pak? Ya, Pemilah. Monggo. Apakah merasa malu paling muda di forum ini? Boten, tidak. Saya merasa bersyukur kenal dengan Senior. selaku fasilitator, Bapak Ibu kepala sekolah. Saya merasa bertambah ilmunya dengan bertemu Bapak dan Ibu guru yang lain, Pak. Ada perasaan minder? Tidak.
tapi semangat karena berjumpa dengan mereka semua, Pak. Jadi meskipun paling muda tidak merasa minder gitu. Tidak. Ada mungkin sepatah dua kata untuk yang sepuh-sepuh ini. Untuk ibu-ibu yang yang sudah hampir pengunjung masa kerja, tetap semangat menghadapi hari esok. Insya Allah ada semangat menatap masa depan. Oke, baik. Sekarang identitas yang kedua tentang tinggi dan pendek tadi. Yang merasa paling tinggi. Yang paling tinggi itu gitu. Pak Fendi atau Pak Joko? Dari belakang lihat. Pak Joko mungkin ya, atau Pak Joko mungkin. Adakah perasaan bangga dengan fisik yang tinggi, Pak? Biasa aja. Ya, jadi tidak pernah merasa bangga dengan fisik yang tinggi begitu? Tidak. Tapi istrinya Pak Joko Tinggi banget. tinggi lagi. Oke, baik. Sekarang yang ngomong jadi yang paling pendek. Gimana perasaannya, Bu? Kalau saya biasa saja karena apa yang diberikan oleh Allah saya terima, karena saya melihat bukan diri saya melihat yang lebih di bawah saya, misalnya orang yang berkebutuhan khusus, jadi saya tetap mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Nah, ini terakhir kamu juga agak selama ini standar opini yang berkembang di masyarakat itu betul nggak bahwa kulit terang itu umumnya yang menjadi idaman? Biasanya bapak-bapak itu suka yang belum. Tanyanya ke bapak-bapak ya, tanyanya ke bapak. Oh iya. Jadi kalau disuruh milih itu antara yang terang sama yang gelap, kira-kira milih yang terang. Yang terang, Pak ya. Ya kalau bilangnya gelap itu membohongi hati. Iya. Yang terang. Seneng sing gelapan tapi akal pondok. Akal pandang. Letteran digelapkan gampang, Bu. Tapi Gelap di. Nah ini gampang loh. Ada suntikan padahal laras gitu. Solikin. Oke, untuk yang terakhir yang merasa gelap mungkin kulitnya manis lah bukan? Tahu Pak. Paling gelap Pak, paling gelap. Manis lah. Kalau paling gelap Ya Pak Alexander. Kalau yang paling gelap itu adalah Eksotik. bukan senjata utama sebenarnya. Maksudnya Ciri khas. Jadi keistimewaan gelap. Dulu waktu muda itu adalah gelap nggak pacari, akhirnya banyak semua. Iya. Senjata. Ireng-irengnya sepur, Pak ya. Sing enteng Pak. Tapi ada enggak ya yang perempuan itu yang suka yang manis-manis begitu? Ada. Pak, sing jawab. Sing nom dhewe. Berarti benar. Ya, kita keistimewaan yang gelap Dari ini. yang nggak memisahkan, walaupun kamu gelap titik. Kayak minuman mineral itu Pak, iklannya ada manis-manis. Begitu. Terus kemudian ada sekolah Kristen yang ingin melakukan kunjungan, apakah akan diterima?
apa yang akan dilakukan. Monggo dirapatkan dipimpin oleh kepala sekolah sesuai dengan karakter dan perannya masing-masing. Monggo. Belajar binika semuanya yang kelenteng. Ketua yayasan, Bapak Ibu guru dan siswa serta orang tua, ini ada proposal masuk dari agama Kristen ini berkunjung ke sekolah kita. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah kita terima atau tidak? Atau mungkin kalau kita terima apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tolak apa yang harus kita lakukan kira-kira? Bagaimana menurut pendapat ini? Iya, iya, Kepala sekolah. Pak. Mengundang dari tokoh masyarakat, kebetulan kita mayoritas Islam, sehingga karena ada hubungan dari Pak, dari sekolah lain yang agama Kristen, kita harus bisa mensosialisasikan kepada kita bisa memahami maksud tujuan dari terima kasih untuk ketua yayasan. Mungkin dari pihak guru atau siswa atau orang tua gimana ini? Dari orang tua. Ya, dari orang tua gimana? Kalau orang tua itu apa? Bagian foto. Iya. Kalau saya pribadi itu menyangkut anak. Gimana kalau ditolak saja? Karena gini, anak-anak takutnya masih polos tapi terbawa arus. Jadi gimana kalau ditolak saja? Ya benar. Boleh. Terus gimana? Iya. Saya tidak setuju. Soalnya ini saya itu pelajaran agama itu agama Islam saja. Nah, sekarang saya juga ingin mengenal untuk bagaimana di agama-agama lain, bagaimana budaya-budayanya saja, budaya-budayanya di agama yang lain. Selain itu, kalau saya cuma mempelajari agama Islam saja, nanti seandainya saya berteman, itu saya khawatirnya nanti saya mencari teman yang seagama saja. Karena saya agama boleh. Karena saya tidak banyak mengerti tentang karakter itu. Mulai pinter kan Pak. Kan orang tua kamu kan. Wah Bapak ini tidak bener ini. Ini dari Ibu Guru gimana ini? Pak, pada waktu ada kunjungan nanti sebetulnya saya bisa menyiapkan anak-anak untuk penyambutan Pak dengan mungkin ada tarian, dengan pokoknya kreasi-kreasi yang selama ini kita pelajari. Tetapi pada hari itu saya tidak bisa Pak karena ada tugas lain di luar. Guru di situ. Bisa ninggal anak-anak itu. Ya Pak. Karena ada tugas luar. Biasanya kan sama Bu Guru ya Nak ya. Tapi kadang ditinggal Bu Guru. Tapi memang harus ditolak. Dimanapun harus ditolak pokoknya. Harus ditolak. Karena tidak sesuai dengan hari nurani saya. Jangan Pak. Bapak ini nih, anggap saja ini bapak saya sendiri sebagai ketua. Kita mengenal saja. Sudah, ini banyak perdebatan. Siapa yang setuju dan yang tidak? Saya setuju. Yayasan bagaimana? Setuju, tapi harus berunding dulu dengan tokoh-tokoh masyarakat khususnya agama yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Kalau memang disetujui saya akan menyiapkan murid-murid untuk penyambutan pada hari itu. Tapi mohon maaf saya tidak bisa di sekolah pada hari itu dan tidak bisa menemani anak-anak Pak. Ya, kalau masalah gampang nanti kita atur jadwal ya Ibu ya. Berarti yang tidak setuju hanya satu orang. Berdasarkan apa? 3 setuju, 1 tidak setuju. Kalau jadwalnya kalau sudah ditentukan Pak, gimana Pak? Kan saya tidak bisa. Ya nggak apa-apa, yang penting kebanyakan yang setuju. Jadi kita setuju saja, kita laksanakan saja. Bapak katanya tadi bagus. Coba setuju. Gimana ini? Kurang anggotanya. Nanti saya ke wali murid
gimana Pak? Iya. Karena itu inspirasi. Ya. Aspirasi. Bapak itu kan Iya. juga temannya anak-anak kita. Jadi Kita harus legowo, ikhlas jika nanti secara voting itu yang menjadi ketua OSIS adalah minoritas agama. Gimana? Saya kan harus setuju. Saya tidak bisa menerima. Terus karena sudah disepakatan bersama. Saya kira itu juga bagus. Tapi kalau ada apa-apa di belakang saya nggak tahu. Tidak. NKRI harga mati, Pancasila jaya.